Hai guys, bertemu lagi dengan aku Rizka Dila. Jadi hari ini ada berita terbaru yaitu Memphis Depay yang tampil lawak dengan gagal mencetak gol di depan gawang Cadiz. Sementara itu ada juga Ronaldo yang diprediksi bakal menjadi pelatih MU. Simak selengkapnya di Cetak Gol Harian berikut ini. Berita pertama, Cristiano Ronaldo digadang sebagai pelatih masa depan Manchester United. Nah, sementara pelatih saat ini yaitu Ole Gunnar Solskjaer masih sibuk menyalahkan wasit. Mantan pelatih Tottenham Hotspur Tim Sherwood meyakini kalau Cristiano Ronaldo bakal menjadi pelatih masa depan di MU. Sherwood memprediksi kalau CR7 akan mulai melatih 18 bulan mendatang. Sebelumnya pada laga menghadapi Young Boys, Ronaldo berlaga seperti pelatih. Sherwood menilai kalau aksi Ronaldo tersebut merupakan tanda kalau Ronaldo akan melanjutkan karirnya sebagai pelatih. Sherwood menyebut kalau Ronaldo akan menggantikan Ole Gunnar Solskjaer. Pelatih MU Ole Gunnar Solskjaer kembali menyalahkan keputusan wasit. Hal ini terjadi pada laga Carabao Cup menghadapi West Ham United. Sebelumnya ketika menghadapi lawan yang sama, Ole mengeluh kalau seharusnya setan merah mendapatkan hadiah penalti. Saat itu Cristiano Ronaldo dilanggar oleh Kurt Zouma. Terbaru pelatih asal Norwegia ini kembali menyalahkan wasit yang gak memberikan penalti. Pasalnya saat itu baju Jesse Lingard ditarik oleh Mark Noble. Gelandang West Ham United Mark Noble menilai kalau Jesse Lingard sering melakukan diving terutama saat berseragam MU. Noble menyebut kalau Lingard jarang melakukannya saat masih membela West Ham United. Pada laga melawan West Ham kemarin terdapat satu momen di mana Lingard jatuh di kotak penalti. Akibatnya Noble sempat adu bacot dengan Lingard. Setelah pertandingan berakhir, Noble juga tertawa melihat aksi Lingard tersebut. Arsenal yang sudah kembali ke jalan yang benar membuat sang pelatih Mikel Arteta optimis. Nah, sementara itu The Gunners juga beruntung karena punya fans yang setia mendukung mereka. Arsenal mulai kembali ke tren positif. Klub yang bermarkas di Stadion Emirates ini berhasil memenangkan 3 laga secara berturut-turut. Hal ini membuat Mikel Arteta makin pede untuk menatap laga selanjutnya. Berikutnya mereka akan menghadapi Tottenham Hotspur di pekan ke-6 Premier League. Melalui laman resminya, Arteta mengaku akan memaksimalkan laga tersebut dengan kemenangan. Sementara itu Arteta juga memuji penampilan anak asuhnya karena telah menang atas Norwich, Burnley, dan AFC Wimbledon. Mantan penjaga gawang Arsenal Matthew Ryan mendadak menjadi sorotan netizen. Pasalnya kiper yang sekarang memperkuat Real Sociedad ini menjual perabotan rumahnya. Melalui akun Twitter milik pribadinya, Matthew Ryan menjual berbagai perabotan di rumahnya yang ada di Inggris. Selain spring bed, Matthew Ryan juga menjual sofa, meja, dan kursi makan. Unggahan tersebut mendapatkan tanggapan yang beragam dari para netizen. Mereka terkejut dan bertanya-tanya mengapa Ryan menjual perabotannya. Arsenal berhasil lolos ke babak selanjutnya di ajang turnamen Carabao Cup. Sebelumnya The Gunners berhasil mencukur AFC Wimbledon dengan 3 gol tanpa balas. Klub asuhan Mikel Arteta ini untuk pertama kalinya berhasil mencetak 3 gol di musim ini. Sebelumnya mereka cuma bisa menang tipis dari Norwich dan Burnley. Walaupun sempat terpuruk, para supporter masih setia untuk mendukung Arsenal. Terbukti di laga menghadapi AFC Wimbledon, pertandingan mereka dihadiri oleh 50.000 penonton. Kalau Arsenal masih didukung fans, beda cerita sama Manchester City yang justru sepi penonton. Nah, sementara itu di Divisi 2, Derby County dikabarkan sedang bangkrut. Pada turnamen Carabao Cup, Manchester City berhasil menang besar atas Wycombe. Pada laga itu, skuad The Citizens berhasil unggul dengan skor 6-1. Walaupun menjalani tren yang positif, nyatanya nggak membuat fans Manchester City berbondong-bondong nonton langsung ke Stadion Etihad. Bersumber dari Mirror, laga tersebut cuma mencatatkan 25.000 penonton saja. Angka ini menjadikannya rekor sebagai laga dengan penonton paling sedikit.
Winger muda Liverpool Kaide Gordon baru saja menjalani debut pertamanya di skuad utama Liverpool. Saat itu Liverpool bertanding menghadapi Norwich di ronde ketiga Carabao Cup. Pada laga tersebut, sang pelatih Jurgen Klopp menurunkan skuad lapis keduanya. Salah satu di antara pemain yang dimainkan adalah Kaide Gordon. Winger asal Inggris ini mencatatkan debutnya di usia yang masih sangat muda, yakni 16 tahun. Hebatnya, Kaide Gordon dimainkan penuh selama 90 menit pertandingan. Klub kasta kedua Liga Inggris Derby County dikabarkan sedang mengalami krisis finansial. Klub yang ditukangi oleh Wayne Rooney ini dinyatakan sedang bangkrut. Sebelumnya pemilik Derby County menggelontorkan dana sekitar 233 juta euro. Hal ini bertujuan agar bisa membawa mereka promosi ke Premier League. Melalui laman resminya, EFL menjatuhkan sanksi kepada Derby County dengan pengurangan 12 poin. Berita selanjutnya, Memphis Depay tampil lawak dengan gagal menceploskan gol di depan gawang Cadiz. Nah, gak cuma pemain, pelatih mereka juga ngelawak karena pada saat konferensi pers, Ronald Koeman gak menerima pertanyaan dari wartawan. Dalam laga menghadapi Cadiz, terdapat satu momen lawak yang terjadi. Saat itu, striker Barcelona Memphis Depay gagal mencetak gol di depan gawang lawan. Barcelona yang membangun serangan melancarkan percobaan lewat sisi kiri pertahanan Cadiz. Saat Luuk de Jong memberikan umpan silang, Memphis Depay justru gagal menyambutnya. Padahal Depay sendiri sudah dalam posisi yang bebas. Bola yang seharusnya berbuah gol justru digulirkan ke belakangnya. Sebelum menghadapi Cadiz, pelatih Barcelona Ronald Koeman melakukan konferensi pers. Pada konferensi pers tersebut terdapat momen yang aneh. Saat itu Ronald Koeman terlihat sedang membaca teks. Koeman bahkan gak menerima pertanyaan dari para wartawan. Koeman mengatakan kalau dirinya butuh waktu untuk membangun tim. Apalagi dia harus membangun skuad terbaiknya dengan keadaan klub yang sedang krisis finansial. Selain pemain dan pelatih, ada juga mantan pemain Barcelona yang juga tampil ngelawak di Atletico Madrid. Nah, kita jauh ke benua Amerika, ada wakil presiden yang berlaga di CONCACAF League. Antoine Griezmann kembali disorot setelah kemenangan tipis Atletico Madrid atas Getafe. Pasalnya, mantan bomber Barcelona ini tampil buruk di skuad Los Rojiblancos. Sebagai contoh, pada laga menghadapi Getafe, Griezmann cuma tercatat melakukan 36 sentuhan. Mirisnya, Griezmann cuma melepaskan 2 tembakan saja. Walaupun begitu, sang pelatih Diego Simeone mengatakan kalau hal tersebut wajar karena saat ini Griezmann masih dalam adaptasi. Pada beberapa hari yang lalu, striker Bayern Munchen Robert Lewandowski berhasil menyabet penghargaan sepatu emas Eropa. Bomber asal Polandia ini berhasil mencetak 41 gol di ajang Bundesliga. Penghargaan sepatu emas Eropa tersebut menjadi penghargaan pertama bagi Lewandowski. Oleh sebab itu, dirinya enggan untuk dibandingkan dengan Ronaldo dan Messi. Dalam wawancaranya, Lewandowski menganggap kalau lawan terberatnya adalah dirinya sendiri. Wakil Presiden Suriname Ronnie Brunswijk membuat aksi yang fenomenal. Brunswijk bermain bola di usia yang sudah uzur, yakni 60 tahun. Pada laga CONCACAF League melawan Olimpia, Ronnie Brunswijk tampil membela Inter Mongotapu. CONCACAF League sendiri merupakan kompetisi yang berada di Amerika. Dengan tubuh yang gak cukup ideal, Brunswijk menjadi pemain tertua di level internasional. Brunswijk sendiri berhasil mencatatkan 17 operan di laga tersebut. Nah, selain sejumlah berita menarik tadi, ada juga hasil pertandingan yang gak kalah seru, mulai dari AS Roma yang unggul tipis atas Udinese, dan juga Napoli yang sukses membantai Sampdoria, sampai Barcelona yang gagal menang melawan Cadiz. Dalam laga pekan kelima Serie A, AS Roma berhasil memetik 3 poin di markas mereka sendiri. Skuad Serigala Ibu Kota sukses menekuk Udinese dengan skor tipis 1-0. Pada menit ke-36 pertandingan, AS Roma berhasil menjebol gawang tim lawan melalui Tammy Abraham.
Sampai turun minum gak ada gol tambahan yang tercipta. Lalu memasuki babak kedua, AS Roma harus bermain dengan 10 pemain setelah Lorenzo Pellegrini menerima kartu merah. Beruntung mereka masih mempertahankan keunggulan. Kemenangan ini membuat skuad Serigala Ibu Kota bertengger di peringkat 4 klasemen. Di awal musim ini, Napoli tampil ganas dengan meraih banyak kemenangan. Terbaru di laga menghadapi Sampdoria, mereka unggul dengan 4 gol tanpa balas. Pada babak pertamanya, Napoli sudah unggul dengan mencetak 2 gol. 2 gol tersebut dicetak oleh Victor Osimhen dan Fabian Ruiz. Sementara di babak kedua, mereka mencetak 2 gol tambahan lagi. 2 gol itu dikreasikan oleh gol kedua Victor Osimhen dan Piotr Zielinski. Kemenangan ini membuat Napoli bertengger di puncak klasemen dengan perolehan 15 poin. Di pekan ke-6 La Liga, Barcelona lagi-lagi gagal meraih 3 poin. Bertanding di Stadion Nuevo Mirandilla, Memphis Depay CS ditahan imbang Cadiz dengan skor kacamata. Di awal laga, Barcelona tampil begitu buruk. Mereka bahkan mendapatkan beberapa tekanan dari Cadiz. Situasi ini membuat kedua tim bermain imbang di babak pertama. Lalu memasuki babak kedua, Barcelona justru harus bermain dengan 10 pemain saja. Karena saat itu Frenkie de Jong diganjar kartu merah. Sampai akhir laga keduanya gagal untuk menceploskan gol. Terakhir di kabar sepak bola tanah air, ada PSSI yang berencana menjadikan Indonesia sebagai tuan rumah Piala AFF 2020. Nah, sementara itu Indonesia tergabung ke dalam grup B yang berisikan lawan-lawan yang tangguh. Semangat Indonesiaku! Pada babak play-off kualifikasi Piala AFC 2023, Timnas Indonesia akan berhadapan dengan Taiwan. Pertandingan ini rencananya bakal digelar dalam 2 leg. Kabarnya laga tersebut bakal dilangsungkan di Thailand. Direktur Teknik PSSI Indra Safri mengatakan kalau kedua tim sepakat memindahkan laga ke kota Buriram. Sampai saat ini PSSI masih menunggu izin dari pemerintah Thailand. Keputusan itu akan diputuskan secara resmi melalui Konfederasi Sepak Bola Asia. Setelah hasil drawing Piala AFF kemarin, Indonesia diminta untuk menjadi tuan rumah. Alasannya karena kasus COVID-19 di Indonesia sudah menurun. Berdasarkan data dari Worldometers, jumlah kasus COVID-19 per 21 September cuma mencatatkan 3.263 kasus. Kasus ini merupakan kasus terendah dibandingkan negara ASEAN lainnya. Oleh karena itu, Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi meminta izin kepada pemerintah untuk menjadi tuan rumah Piala AFF 2020. Pada beberapa hari yang lalu, AFF mengumumkan hasil undian Piala AFF 2020. Hasil undian tersebut menempatkan Indonesia di grup B bersama Malaysia, Kamboja, Laos, dan Vietnam. Pada babak penyisihan grup, mereka akan menggunakan sistem home turnamen. Lalu pada laga pembukanya, Indonesia akan bertanding menghadapi Kamboja. Di partai keduanya, Indonesia akan berhadapan melawan Laos. Sementara di partai ketiga dan keempatnya, mereka akan berhadapan melawan Vietnam dan Malaysia. Jadi guys, kita masuk ke sesi baca-bacain komen kamu. Langsung aja yang pertama, ini dari Whitworth. Sepertinya presenternya suka lawakan Arsenal. Enggak dong guys, aku tuh suka Arsenal karena Arsenal itu berjuang sampai sekarang jadi menang terus, ya kan? Next, dari Kevin Raditya. Salam buat Kak Dila dari Balikpapan, semoga sehat selalu. Wah, kita tetanggaan nih guys. Ada yang bisa tebak nggak kira-kira tim cetak gol ini domisili di mana? Pokoknya tetangga dari kota Balikpapan. Komen di bawah ya guys. Nah, buat kamu yang mau dibacain juga atau mau sekedar sharing, boleh banget bisa komentar di bawah. Sampai jumpa!